Orang pernah tanya sama saya begini, Pak, tolong jelaskan pada saya Tritunggal. Kalau saya mengerti, saya akan jadi Kristen. Saya bilang nggak bisa. Kenapa? Karena orang hanya bisa mengerti kalau Roh Kudus mencerahkan dia. Tapi Roh Kudus baru diberikan orang kalau orangnya orang percaya. Jadi kalau dia percaya, dia akan diberikan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus diberikan pada dia, maka pikirannya dicerahkan. Waktu dia baca kitab suci, dia mengerti. Tanpa Roh Kudus tidak bisa. Jadi kamu harus punya Roh Kudus. Baru saya jelaskan. Bagaimana cara kamu punya Roh Kudus? Kamu harus percaya Yesus dulu. Baru saya jelaskan. Nanti kamu mengerti. Ya kan? Itu. Jadi memang sulit. Demi kepentingan berapologia tentu bisa. Kita bisa menunjukkan di sana bahwa tidak ada kontradiksi sama sekali. Ya, di antara karena kita bilang Allah itu esa, tapi tiga pribadi. Maka kita harus berhati-hati dalam setiap jangan bilang satu Allah adalah tiga Allah. Itu salah. Itu kontradiksi. Itu bertentangan dengan akal. Sekarang saya tanya saudara, kalau saya bilang saya mempunyai 2 mata dan 4 mata, bertentangan tidak? Bertentangan kan? 2 mata atau 4 mata? Mengapa bertentangan? Karena 2 dan 4 mengacu kepada satu hal, yaitu mata. Tapi kalau dia menunjuk pada 2 hal, misalnya saya mempunyai 2 mata dan 4 mata kaki, ada masalah? Tidak ada, dua-dua sama-sama benar. Kenapa? Karena 2 mengacu kepada mata dan 4 mengacu pada mata kaki. Kalau saya mengatakan saya punya 2 mata dan 4 mata, atau 2 mata kaki dan 4 mata kaki, itu baru bertentangan dengan logika. Tapi kalau 2-nya menunjuk pada mata, 4-nya menunjuk pada mata kaki, ini yang dibicarakan itu berbeda, mata dengan mata kaki. Waktu kita bicara tentang Allah itu Tritunggal, tri pribadinya, tunggal hakikatnya. Kalau kita bilang Allah itu satu pribadi sekaligus 3 pribadi, atau satu hakikat sekaligus 3 hakikat, itu bertentangan. Tapi kalau kita bilang Allah itu 3 pribadinya, tunggal hakikatnya, yang dibicarakan ini 2 hal, yaitu pribadi dan hakikat. Tidak ada pertentangan logika di sana. Ya. Jadi kalau mau ketat secara logika tidak ada salahnya. Tapi kalau mau pengertian sungguh-sungguh, kamu percaya dulu dong. Ada banyak hal di dunia ini yang mengerti baru percaya. Tapi ada hal-hal khusus di dalam, itu namanya Yesus. Mau percaya Yesus tuh ngerti dulu baru percaya. Jangan hanya percaya-percaya buta. Tapi ada hal-hal tertentu di dunia ini yang percaya dulu baru mengerti. Kita dalam hidup di hari-hari ini kan menerapkan prinsip beriman kan. Coba, siapa yang waktu datang masuk di ruangan ini mulai lihat kursi ini dan mulai hitung bobot saya 70 kilo, kursi ini kalau kakinya dari besi dari ini kira-kira kursi ini mampu menampung 68, berarti kelebihan berat badan saya 2 kilo, maka saya pasti patah kursi ini. Saudara ada mengadakan perhitungan begitu? Waktu naik pesawat, cek pilotnya siapa, sekolah di mana, tamat tahun berapa, nilainya apa? Tidak kan? Kita naik saja dan pasrah sempurna dengan keyakinan bahwa kalau dia jadi pilot pasti pernah sekolah. Kan begitu? Berarti kita beriman. Nah, kenapa semua hal harus kita tuntut? Ada hal yang melampaui pikiran. Ya, tapi Pak, kok Tritunggal tuh kok sukar dipahami? Oh, itu wajar. Justru Allah yang sungguh-sungguh tuh Allah yang sukar dipahami. Kalau Allah tuh bisa masuk di dalam otakmu, berarti otakmu lebih besar dari Allah. Maka Allah yang bisa masuk di otakmu tuh sebenarnya bukan Allah yang sungguh-sungguh. Tapi Allahnya Kristen tuh Tritunggal sukar dipahami, justru menunjukkan itu Allah yang sejati. Ya, itu. Tunggu dulu, karena saya masih bingung nih sama konsep Tritunggal. Ya kan, yang Tuhan itu siapa? Allah apa Yesus? Gitu kan, apa Roh Kudus? Nah, udah gitu saya diajaklah ke gerejanya. Itu ada di Bandengan. Namanya saya lupa. Saya tanya nih ke pendetanya, Pak, saya kalau Bapak bisa jawab, saya masuk Kristen sekarang juga. Nah, Tritunggal itu kayak gimana sih? Yang Tuhan itu siapa? Saya tanya ke pendetanya. Pendetanya bilang gini, kamu agamanya apa? Oh, saya Buddha. Dia bilang gini, oh sama kayak agama Buddha. Di Buddha, Buddhanya banyak kan? Iya Pak. Nah, di Kristen juga sama. Tuhannya juga banyak. Loh, kok jadi begitu? Mungkin pendetanya salah jawab ya. Terus saya bilang, Pak, maaf nih Pak. Kalau di Buddha, Buddhanya boleh banyak. Tapi kan udah jelas, Buddha itu nggak pernah ngakuin kalau dia Tuhan. Mungkin dia salah jawab. Dia pamit tuh. Oh, saya pamit dulu ya. Ke atas saya ada acara nih, nanti saya balik lagi. Saya tungguin 30 menit, hampir sejam nggak balik-balik. Ya udah, akhirnya saya pulang. Nah, akhirnya saya bilang kan sama mantan saya, nih, ini belum kejawab nih, ya kan? Akhirnya saya udah putus sama dia dan saya pelajari sendirilah. Saya belajar dari debat, ya kan, dari debatnya Ahmad Didat, dari debatnya Zakir Naik. Oke. Terus saya pelajari juga beberapa versi Bible, ya kan. Loh kok saya juga bingung. Loh, ini Bible banyak banget ini ya. Oh, saya pertama kali belajar teologinya dong. Oh, ternyata Kristen Protestan itu dari Katolik. Oke. Ya saya bingung. Loh, kenapa Katolik itu bisa beda sama Kristen? Ya kan? Bible-nya beda. Terus yang disembah hampir sama sih. Cuman kan kalau di Katolik masih menghargai Bunda Maria. Kalau di Kristen kan udah enggak. Nah, saya bingung nih kok bisa kayak gini. Ya, saya pelajari, saya banyak banget sampai saya catat semua itu. Saya catat, di HP itu saya catat. Nah, akhirnya saya punya ilmu lah. Saya punya banyak ilmu. Akhirnya saya coba debat gitu sama teman-teman Kristen di Instagram, di YouTube. Nah, jadi dari debat itulah yang memicu saya lebih banyak lagi belajar agama lain gitu. Selain Tritunggal, udah gitu pasti sama Bible-nya dong.
Nah, pertama kali saya disuruh beli Bible sama guru saya, gurunya bilang gini, tolong setiap murid beli Bible ya, tapi versi KJV. Nah, saya bingung. Versi KJV, loh, kenapa Bible ada versi? Di situ saya udah mikir, sedangkan di Tripitaka, di agama saya dulu, Tripitaka tuh cuma satu. Yang beda ini tuh cuma babnya doang, karena Tripitaka tuh banyak banget kan, jadi nggak mungkin langsung satu begini. Kalau ditumpukin, itu bisa panjang semana itu. Makanya paling kalau misalnya beli Tripitaka tuh dibilang gini, misal nih fokusnya dalam pengajaran Nibbana sama neraka. Nah, itu beli babnya itu aja. Khusus gitu loh. Atau misalkan mau pelajari sila. Nah, misalnya bab 1, belinya itu. Tapi itu kan bukan versi. Itu kan cuma dipotong-potong biar gampang bacanya. Nah, saya bingung, loh kok Bible kayak gini? Terus saya pelajari lah, oh ternyata ada KJV, ada Codex Sinaiticus, ada itu lagi lah, Vaticanus. Loh. Nah, akhirnya saya pelajari tuh Bible yang Sinaiticus. Ternyata, banyak banget ayat yang nggak ada, jadi ada. Yang ada, nggak ada. Nah, ini di sini saya udah agak curiga. Kok begini ya? Akhirnya, ilmu yang di Sinaiticus ini saya pakai lah untuk debat juga gitu loh. Bahkan nih, maaf nih ya, saya debat sama saudara saya yang mau jadi calon pendeta. Dia aja nggak tahu. Sinaiticus ternyata banyak ayat yang nggak ada. Nah, saya juga bingung kok bisa kayak gitu. Calon pendeta, masa nggak belajar soal itu gitu loh. Itu sih. Tadi kan kok Mas Riki menyebutkan bahwa ada banyak versi Bible ya? Iya. Bisa dijelaskan nggak bagaimana Mas Riki itu menemukan hal itu dan apa reaksi pada waktu itu? Oke. Nah, yang pertama kali versi Bible 1, terjemahannya beda-beda. Maknanya tuh beda-beda nih. Kayak misal, saya lupa nama ayatnya. Tapi saya ingat tulisannya. Ada tulisan kayak gini. Yesus bilang gini, kalau barang siapa yang mengikuti saya, terus dia merelakan hartanya, tanahnya, suaminya, anak-anaknya, saudaranya, saudara perempuan, saudara wanita. Nah, dia bilang gini, akan diberikan 100 kali lipat dan diberikan hidup yang kekal. Nah, di Inggrisnya itu ada istri. Beda lagi ya? Di Indonesia istrinya kemana? Hilang. Itu saya bingung tuh. Nah, itu juga yang menjadi pointing para orang Kristen ini menghina Islam. Kalau katanya di Islam tuh mau masuk Islam tuh karena mikirin 72 bidadari ya. Nah, itu kan. Tapi itu mereka nggak tahu kalau misalnya Yesus janjiin 100 kali lipat loh. Lebih banyak, ya kan? Lebih banyak. Nah, ini nih saya banyak saya debat sama orang Kristen. Nah, mereka menghinanya kayak gitu. Nah, saya cuma keluarin itu doang. Loh, Yesus tuh janjiin 100 kali lipat loh. Mereka bilang, mana ayatnya? Saya kasih lah yang Inggris tuh ada. Kenapa yang Inggris ada, yang Indonesia nggak ada? Nah, mereka bingung, linglung. Gitu. Kita sudah mendengarkan bagaimana penjelasan dari Pendeta Ezra Soru. Kalau kita dengarkan penjelasannya, ini yang membuat kita pusing tentang Tritunggal ini. Jadi kata Pendeta Ezra Soru, kalau mau memahami tentang Tritunggal, ya harus masuk Kristen dulu. Percaya dulu bahwa Yesus itu Tuhan, nanti akan dipenuhi oleh Roh Kudus, baru paham tentang Tritunggal ini. Jadi katanya Tritunggal ini sangat sulit menjelaskannya. Jadi pendeta sendiri sulit menjelaskan Tritunggal ini. Karena apa? Karena itu buatan manusia. Dan manusia itu ada yang lebih pintar dari kita. Kemudian ada yang lebih bodoh dari kita. Mungkin kalau yang lebih bodoh dari Pendeta Ezra Soru, dia percaya dengan Tritunggal. Tapi kalau yang lebih cerdas dari Pendeta Ezra Soru, dia tidak akan percaya dengan Tritunggal. Karena di tiga ini, Trinitas ini menjadi satu. Ada Bapa, Yesus, Roh Kudus. Kemudian kalau dikatakan Yesus ini anak tunggal karena itu dianggap oleh Tuhan, bukan hanya Yesus yang dianggap anak tunggal. Bangsa Israel itu dianggap anak tunggal. Orang yang mendamaikan orang itu dianggap anak tunggal. Lalu Yesus ini anak keberapa? Nah, jadi kalau mau memahami katanya Tritunggal ini harus memasuk ke Kristenan dulu, ini kan namanya menjebak orang. Jadi kalau kita beragama itu gunakan akal kita dulu. Ini masuk akal enggak? Kalau masuk akal, kalau enggak masuk akal jangan dipaksakan. Tapi kalau sudah masuk akal silahkan masuk. Tapi kalau enggak masuk akal jangan dipaksakan. Karena agama itu harus ada akalnya. Kita harus berakal, harus dalam keadaan sehat. Kita bisa berakal, pikirkan tentang yang ada di dalam kitab suci ini. Jangan hanya masuk dulu ke Kristen, kemudian nanti percaya Yesus itu Tuhan, kemudian nanti dipenuhi Roh Kudus, baru di situ paham tentang Tritunggal. Ini kan aneh. Jadi mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.